keadaan jenggot ada tiga. Jenggot yang lebih panjang daripada al-qabd. Al-qabd itu gini. Jadi sebagian orang jenggotnya lebih panjang daripada. Apakah jenggot yang lebih panjang daripada genggaman tangan ini disunahkan dipotong atau tidak? Atau harus wajib dibiarkan saja? Ya. Kemudian kondisi jenggot yang di bawah al-qabd. Orang punya jenggot dia potong sampai misalnya sampai segini. Dan kondisi ketiga, jenggot cukur habis. Jenggot dicukur habis ya. Saya mau kasih gambaran ya. Kondisi jenggot. Yang pertama, panjang hingga di bawah genggaman. Yang kedua, pendek. Itu apa namanya? Dicukur ya. Bukan di bawah ya, hingga menjulur lewat genggaman. Adapun ini pendek, tapi tidak gundul. Tidak gundul. Tidak cukur habis. Namun ya tidak sampai genggaman. Yang ketiga, cukur gundul. Maka adapun masalah panjang hingga menjulur lewat genggaman, maka ini ada apa namanya? Ada khilaf ya. Apakah wajib ataukah sunnah? Ya. Wajib ataukah sunnah ya. Adapun cukur gundul, maka ini ijma, hukumnya haram ya. Hukumnya haram. Saya akan nukilkan ijma'nya. Adapun cukur pendek ya, cukur pendek ini, maka ini yang lebih kuat hukumnya adalah haram ya. Cukur di bawah genggaman. Ya. Saya akan bacakan tentang masalah cukur gundul. Ini yang kita fokus karena sebagian orang benar-benar mencukur habis ya. Mencukur habis ya, jenggotnya. Padahal jenggotnya ada ya. Lain halnya kalau memang tidak bisa tumbuh ya itu lain cerita ya. Baik. Ibn Hazm Al-Zahiri berkata, "Wattafaqu anna halqa jami'il lihyah muslah." Mereka sepakat bahwa mencukur seluruh jenggot ya adalah muslah, yaitu perbuatan yang menggunduli dan itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan yahrumu halqul lihya lil ahadits sahihah wa lam yubihhu ahadun. Diharamkan, Ibnu Taimiyah mengatakan diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang sahih dan tidak seorang pun yang membolehkannya. Tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Al-Ala'i berkata, "Innal akhdha minal lihya wa hiya dunal qabdah." Mengambil jenggot, mau cukur jenggot sampai di bawah genggaman, artinya sampai di sini ya. Yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Maghrib lam yubihu ahadun, tidak dibolehkan oleh seorang pun. Ya, dia mengatakan juga haram, di bawah sini haram. Wa akhdhu kulliha fi'lu yahud wal hunud wal majusil a'ajim, dan mencukur seluruh jenggot adalah perbuatan orang Yahudi, perbuatan orang-orang India dan perbuatan orang Majusi. Abu Hasan Al-Qattan Al-Maliki beliau juga berkata wattafaqu, para ulama sepakat anna halqa jami'il lihyah muslatun la tajuz. Mencukur gundul jenggot seluruhnya adalah perbuatan muslah dan itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Jadi ijma ulama ya bahwasanya cukur gundul tidak diperbolehkan. Adapun cukur di bawah qabdah, maka ini yang rajih tidak boleh. Adapun kalau melihara lebih daripada qabdah, maksudnya lebih panjang daripada ini, apakah kita boleh cukur sampai sini? Maka ini khilaf, sebenarnya mengatakan tetap wajib dibiarkan, sebenarnya mengatakan tidak mengapa dicukur, karena sebagian sahabat seperti Ibnu Umar ketika beliau umrah, maka beliau mencukur jenggot yang lebih daripada genggaman, beliau potong ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau kita kembali kepada perkataan para ulama Syafi'iyah, ya saya nukilkan banyak di sini ya. Nanti antum bisa baca sendiri bagaimana mereka sepakat bahwasanya memanjangkan jenggot hukumnya sunnah, memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Ya, bahkan sebagian ulama memahami Imam Syafi'i mengatakan haram jenggot dicukur gundul ya. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um ya. Beliau berkata, "Wal hilaq laisa bijinayah, li'anna fihi nusukan fi ar-ra'si wa laisa fihi kathiru alam, wa huwa wa in kana fil lihya la yajuz, falaysa fihi kathiru alam wa la dhahabu sya'rin." Kata beliau, adapun mencukur gundul rambut bukanlah suatu kejahatan. Karena ada ibadah di situ, misalnya ibadah nusuk yang mengundul di kepala seperti kalau kita umrah atau haji. Walaysa fi katsiru alam, dan cukur gundul tidak begitu sakit ya. Memang pakai pisau atau cukur ya tidak sakit, maka ini tidak dikatakan perbuatan kriminal atau perbuatan jahat, tidak. Wa huwa mencukur gundul wa in kana fil lihya la yajuz. Meskipun mencukur gundul jenggot tidak boleh, falaysa fi katsiru alam. Ya, meskipun tidak boleh tetapi tidaklah mendatangkan banyak rasa sakit ketika dikatakan proses menggundul. Wala dhahabu sya'r, dan rambut tersebut ya kalaupun dicukur dia akan kembali lagi ya. Ini berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Di sini beliau berkata, wa in kana fil lihya la yajuz, meskipun gundul pada jenggot tidak diperbolehkan. Ya. Jadi seakan-akan suatu perkara yang ma'ruf, cukur gundul jenggot itu tidak diperbolehkan. Dan ini yang dipahami
oleh sebagian ulama Syafi'iyah ya. Seperti Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i nassa fil ummi ala tahrim. Al-Imam Syafi'i menaskan dalam kitab Al-Um tentang haramnya mencungkur gundul jenggot ya. Sebagian ulama berpendapat tidak sampai haram tapi makruh ya. Sebagian ulama ya mengatakan makruh tidak sampai haram ya. Tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Rif'ah bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan hukumnya haram, dan ini juga dipahami oleh Zarkashi, demikian juga Al-Halimi dalam kitabnya Syu'abul Iman, kemudian juga oleh Al-Qaffal Asy-Syashi dalam kitabnya Mahasini Syariah, dan juga oleh Azru'i. Mereka mengatakan bahwasanya mencukur gundul jenggot hukumnya haram, dan saya tadi sebutkan tentang ijma' para ulama yang dinukil oleh berbagai macam mazhab ya. Saya nukilkan juga perkataan Abu Umar Al-Ba'alwi, kemudian Al-Halimi, Abu Hasan Al-Mawardi. Beliau berkata, naftul lihya minas safa alladhi turaddu bi syahadah. Mencabuti jenggot ya termasuk kebodohan yang orang melakukannya maka syahadahnya, persaksiannya tertolak ya. Tertolak. Kemudian Al-Halimi yang wafat 403 Hijriah, beliau berkata, wa amma halqul lihya fa innahu hajinatun wa syuhratun wa tashabbuhun bin nisa. Adapun mencukur gundul jenggot maka itu adalah perkara yang tidak pada tempatnya, tidak pantas, dan juga menimbulkan kemasyhuran dan juga meniru-niru wanita ya. Ini Al-Halimi. Abu Hasan Al-Mawardi tadi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir wafat 450 Hijriah, beliau berkata orang yang mencabuti jenggot adalah kebodohan dan ditolak syahadatnya. Abu Hamid Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijriah, beliau berkata, wa amanatuha fi awwalin nabati tashabbuhan bil murad fa minal munkaratil kibar fa innal lihya zinatur rijal. Adapun mencabuti jenggot pertama kali tumbuh dicabut-cabuti seperti meniru orang-orang yang anak-anak muda yang tidak punya jenggot ya, masih belum tumbuh jenggot, maka ini termasuk kemungkaran yang besar karena lihya jenggot adalah perhiasan bagi para lelaki. Adapun mencukur jenggot lebih dari satu genggam ya, maka Imam Ghazali mengatakan tidak menjadi masalah. Wal amru fi hadza qarib illam yantahi ila takhsisil lihya. Tidak jadi masalah ya mencukur di bawah jenggot, yang penting jangan dihabisin jenggotnya. Demikian juga Al-Malibari Al-Fannani juga mengatakan wa yahrumu halqul lihya. Ya, diharamkan untuk menggunduli jenggot. Intinya para ulama Syafi'iyah semua sepakat ya, semua sepakat, dan ulama seluruh Islam sepakat memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Ya, tinggal mereka khilaf ini wajib atau tidak. Tapi kalau memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwasanya seluruh sahabat semua memanjangkan jenggot mereka. Tidak diriwayatkan satu orang sahabat pun yang pernah mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Enggak ada. Tidak ada seorang sahabat pun pernah diriwayatkan mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali.